Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajmain. Pertama-tama marilah kita ucapkan puji beserta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat serta karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita dapat melaksanakan diskusi pada saat sekarang ini. Salawat beriringan salam tak lupa pula kita hadiahkan kepada pucuk pimpinan umat Islam sedunia, yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baiklah, yang kami hormati, Bu Rahmawati selaku dosen dari evaluasi pembelajaran biologi, kemudian yang kami sayangi yaitu teman-teman semuanya. Baiklah, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya sendiri Yusraini Reskia dengan NIM 20031039 sebagai moderator. Kemudian ada rekan-rekan saya yaitu Lailatul Rahmi dengan NIM 20031014. Kemudian ada Putri Ayu Lestari dengan NIM 20031094. Dan ada Sela Jamatul Kirana dengan NIM 20031101. Dan yang terakhir yaitu Tiara Lingga Afwina dengan NIM 20031105. Kali ini kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan mengenai hasil diskusi kami, yaitu mengenai analisis instrumen tes. Untuk presentasi pertama akan dipresentasikan oleh teman kami yang bernama Sela. Kepada Sela disilahkan. Baiklah, saya akan membahas tentang analisis isi. Analisis isi disebut juga dengan kesasihan isi. Yang menjadi pertanyaan pokok yang berkaitan dengan kesasihan isi adalah apakah sampel gugus alat ukur yang digunakan sudah reseptatif? Pertanyaan tersebut muncul karena tujuan pengukuran adalah untuk mengetahui kemampuan atau ranah tertentu pada diri subjek. Jika alat ukur tersebut berupa alat tes, maka butir-butir pertanyaan yang ada diharapkan mampu mencerminkan kemampuan subjek setelah ia dikenai tes. Karena dalam proses pembelajaran tujuan yang ditargetkan sudah dirumuskan dalam bentuk kompetensi atau SK dan KD, maka persoalannya bergeser menjadi apakah item instrumen yang digunakan sudah mencerminkan seutuh KD yang ditargetkan. Jika tidak seluruh KD dapat diukur, maka pertanyaannya adalah apakah item instrumen yang digunakan sudah mewakili seluruh KD yang akan diukur. Jadi dalam hal ini berbicara tentang representasi butir soal karena tinjauannya dikembalikan kepada KD yang ditargetkan. Maka kesasihan isi juga disebut kesasihan kurikuler. Karena tujuan pengukuran juga untuk mengetahui sejauh mana kemampuan seseorang ditinjau dari segi ranahnya, maka tinjauan representasi dapat diartikan dari sisi kelengkapan ranah atau domain yang akan diukur. Misalnya, jika akan diukur kemampuan kognitif seseorang dan berdasarkan teori-teori yang ada orang yang bersangkutan harus sudah memiliki kemampuan kognitif mulai dari ingatan atau knowledge sampai dengan evaluasi atau evaluation. Maka pokok butir soal yang digunakan dinyatakan terpenuhi kesasihan isinya. Alat uji yang digunakan meliputi butir soal jenjang ingatan, pemahaman, aplikasi, analisis, sintesis, dan evaluasi. Untuk bagian prosedur untuk memperoleh validitas isi ini adalah dengan cara membandingkan isi dengan spesifikasi tes yang menggambarkan domain hasil belajar yang diukur. Setelah instrumen tes disusun dengan berlandaskan teori, selanjutnya untuk memperoleh bukti validitas isi dilakukan dengan cara meminta pertimbangan para ahli. Di sisi lain, validitas isi instrumen penelitian tidak dapat dikuantitatifkan, tetapi dapat diestimasi berdasarkan pertimbangan ahli isi dan ahli desain.
Jadi, untuk menguji validitas isi dari instrumen yang dibuat, maka peneliti meminta pertimbangan 2 orang ahli yang berkompeten di bidang yang bersangkutan. Jadi, instrumen dapat dikatakan memenuhi validitas isi apabila materi yang akan diukur melalui instrumen tersebut sesuai dengan materi yang tertuang dalam kurikulum yang berlaku. Baik, terima kasih kepada Sela. Untuk materi selanjutnya mengenai analisis konstruk akan saya presentasikan. Analisis konstruk. Analisis konstruk mempertanyakan apakah butir-butir soal dalam tes itu telah sesuai dengan tingkatan kompetensi atau ranah yang ada yang sesuai dengan tuntutan dalam kurikulum. Persoalan pokok yang dikaji dalam rangka pemenuhan analisis konstruk adalah pertanyaan mengenai apakah hasil pengukuran benar-benar bermakna atau benar-benar dapat diinterpretasikan. Atau dengan kata lain, apakah alat ukur yang digunakan benar-benar mampu untuk mengukur. Jika setiap butir soal sudah mencerminkan indikator dari kemampuan yang diukur, maka otomatis hasil pengukuran yang diperoleh benar-benar mengukur kemampuan sebagai variabel yang diukur. Analisis konstruk suatu tes dapat dilakukan dengan cara melakukan pencocokan antara kemampuan berpikir yang tercantum dalam setiap rumusan indikator yang akan diukur. Dengan demikian, kegiatan analisis konstruk ini dilakukan secara rasional dengan berpikir kritis atau menggunakan logika. Di samping itu, sebagaimana halnya dalam analisis isi, cara analisis dapat pula dilakukan dengan melakukan diskusi dengan orang yang ahli di bidang yang bersangkutan. Dengan kata lain, uji analisis konstruk dilakukan dengan cara expert judgment. Uji analisis konstruk juga bisa dilakukan lewat program komputer, yaitu dengan menggunakan analisis konstruk. Jika cara ini yang dipakai, uji analisis tersebut harus berdasarkan data-data empirik. Hal ini berarti alat tes tersebut harus diuji cobakan terlebih dahulu, dan data-data hasil uji coba itulah yang kemudian dianalisis dengan menggunakan komputer. Dalam bidang psikologi, termasuk di dalamnya psikologi pendidikan, pemenuhan kesahihan konstruk dikaitkan dengan sifat variabel yang akan diukur. Dalam hal ini, aspek psikologi memiliki variabel-variabel yang bersifat abstrak. Setelah variabel yang akan diukur dijabarkan ke dalam indikator-indikatornya, barulah disusun pertanyaan-pertanyaan yang mencerminkan masing-masing indikator tersebut. Dengan demikian, alat uji akan memiliki kesahihan konstruk jika pokok butir soalnya mencerminkan indikator-indikator dari variabel yang akan diukur. Juga ketepatan memilih indikator-indikator dari variabel yang diukur. Baik, untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Putri Ayu Lestari. Kepada Putri dipersilahkan. Baiklah, terima kasih kepada saudara moderator. Saya akan menjelaskan tentang analisis item. Analisis item yaitu yang pertama, item test adalah unit yang membentuk tes dan cara sampel perilaku peserta tes dikumpulkan. Lalu, analisis item adalah suatu kegiatan yang bertujuan untuk menganalisis apakah item-item pada suatu alat tes telah memenuhi fungsinya. Fungsi-fungsinya yaitu mewakili domain tingkah laku, memiliki derajat kesulitan yang tepat, memiliki daya diskriminasi yang maksimal. Analisis item dapat dilakukan secara kualitatif dan kuantitatif. Analisis item ada dibagi dua, yaitu analisis keseluruhan tes dan analisis butir soal. Analisis keseluruhan tes terbagi dua, yaitu analisis validitas tes dan analisis reliabilitas tes.
Untuk analisis butir soal ada analisis daya pembeda, analisis tingkat kesukaran, analisis pengecoh, analisis homogenitas. Untuk analisis keseluruhan tes, yang pertama yaitu analisis validitas tes. Validitas yakni kehandalan atau kesahihan, tingkat ketepatan sebuah instrumen soal yang dibuat untuk mengukur kemampuan tertentu pada testi tertentu, atau ketepatan alat penilaian dengan konsep yang dinilai sehingga betul-betul menilai yang sebenarnya yang seharusnya dinilai. Lalu, jenis-jenis validitas ada validitas logis dan validitas empiris. Untuk validitas logis ada validitas isi dan validitas konstruk. Untuk validitas empiris ada validitas ada sekarang dan validitas prediktif. Untuk validitas empiris, baik yang validitas isi dan produktif, itu pada dasarnya menghubungkan skor yang diperoleh dengan tes yang dikembangkan soalnya dengan skor yang diperoleh sebelumnya. Dan untuk menghitung hubungan tersebut menggunakan rumus produk momen, baik dengan simpangan maupun dengan angka kasar. Pada PPT dapat dilihat rumus produk momen dengan simpangan. Lanjut. Nah, untuk yang ini adalah rumus untuk mencari produk momen dengan angka kasar. Lalu yang kedua ada analisis reliabilitas tes. Reliabilitas yakni tingkat ketetapan atau keajegan sebuah instrumen atau soal yang dibuat untuk mengukur kemampuan tertentu pada waktu yang berbeda. Bentuk reliabilitas itu ada tes retest methods atau tes ulang, di mana prosedur untuk memperoleh datanya itu dengan menyajikan tes yang sama pada testi yang sama dalam waktu yang berbeda. Lalu, bentuk kedua ada ekuivalen atau paralel, di mana prosedurnya yaitu menyajikan tes yang sama pada testi yang berbeda, kelas paralelnya, dalam waktu yang sama. Lalu, ada bentuk split half methods atau belah dua, di mana prosedurnya itu menyajikan tes yang sama pada testi yang sama dalam waktu yang sama satu kali tes, lalu jumlah item dibelah dua dengan jumlah yang sama untuk dihubungkan ganjil genap atau awal akhir. Lalu ada internal konsistensi. Prosedurnya itu berikan sekali tes dan menggunakan persamaan. Nah, untuk persamaan yang internal itu, yang pertama ada tes retest dan ekuivalen. Rumusnya ya seperti pada PPT. Nah, yang ini juga ada split half method. Yang ini rumus Spearman-Brown. Lanjut. Yang ini rumus KR20 atau Kuder-Richardson. Yang ini rumus untuk mencari varian totalnya. Lalu yang ketiga ada rumus KR21, seperti pada PPT. Nah, ini untuk mencari produk momen dengan angka kasar dan Spearman-Brown-nya. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, yaitu Lailatul Rahmi. Baik, saya akan melanjutkan tentang analisis tiap butir soal. Yang pertama adalah analisis daya pembeda. Daya pembeda atau dilambangkan dengan D adalah soal yang dibuat dapat membedakan antara kelompok yang menguasai materi atau kelompok atas dengan kelompok yang kurang menguasai materi atau kelompok bawah. Adapun formulasinya adalah proporsi peserta tes yang menjawab benar pada kelompok atas terhadap jumlah keseluruhan peserta tes kelompok atas dikurangi dengan proporsi peserta tes yang menjawab benar pada kelompok bawah terhadap jumlah keseluruhan peserta tes kelompok bawah.
Analisis daya pembeda untuk 0 sampai 0,2 itu jelek. Daya pembeda 0,2 sampai 0,4 itu cukup. 0,4 sampai 0,7 itu baik. 0,7 sampai 1 itu baik sekali. Dan D semua artinya negatif, semuanya tidak baik. Selanjutnya adalah analisis tingkat kesukaran. Analisis tingkat kesukaran atau P, yakninya proporsi peserta tes menjawab benar terhadap jumlah keseluruhan peserta tes. Rumusnya adalah sigma B per sigma S, di mana P untuk tingkat kesukaran 0,01 sampai 0,30 itu disebut juga dengan sukar, P 0,3 sampai 0,7 disebut juga dengan sedang, dan P 0,7 sampai 1 mudah. Itu disebut juga dengan mudah. Selanjutnya adalah analisis pengecoh. Indeks pengecoh atau IP, rumusnya adalah NP, N kurang 1 per N kurang NB. Di mana NP adalah jumlah siswa yang memilih pengecoh, N adalah jumlah option, N adalah jumlah siswa yang ikut tes, dan NB adalah jumlah siswa yang menjawab benar setiap butir soalnya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, yaitunya Tiara Lingga Afwina. Baiklah, saya akan melanjutkan materi mengenai analisis homogenitas. Korelasi antara skor atau benar tiap butir soal dengan skor total dihitung dengan produk Momen-Pearson atau koefisien Wisserian. Koefisien Wisserian mempunyai rumus yaitu MP kurang MP per SP akar P per Q, di mana MP itu rata skor dari subjek yang menjawab benar untuk butir soal yang akan dicari korelasinya. MP yaitu rata skor total. SP yaitu standar deviasi skor total. P yaitu proporsi siswa yang menjawab benar, dan Q yaitu proporsi siswa yang menjawab salah. Analisis soal menggunakan program Anates. Anates merupakan program aplikasi penghitung analisis butir soal secara cepat, mudah, dan akurat. Ada dua fitur yang dibawa pada analisis soal menggunakan program Anates ini. Yang pertama yaitu Anates pilihan ganda, dan yang kedua adalah Anates uraian. Ini adalah fitur Anates pilihan ganda. Anates pilihan ganda menyediakan fasilitas yaitu untuk yang pertama, uji reliabilitas, yang kedua, pengelompokan unggulan dan asor, yang ketiga, analisis daya beda, keempat, analisis tingkat kesukaran, kelima, korelasi skor tiap butir soal dengan skor total, 6, kualitas pengecoh, 7, rekap analisis butir. Fitur yang cukup komplit dan akan sangat membantu mahasiswa atau tenaga pendidik dalam menganalisa soal yang disusun. Yang kedua ini adalah fitur Anates uraian. Fasilitas Anates uraian yang disediakan itu yang pertama, uji reliabilitas, yang kedua, pengelompokan unggulan dan asor, tiga, analisis daya beda, keempat, analisis tingkat kesukaran, kelima, korelasi skor tiap butir dengan skor total, keenam, rekap analisis butir. Analisis soal menggunakan program SPSS. SPSS atau Statistical Probability Search Solution merupakan sebuah aplikasi yang dapat digunakan untuk analisis data statistik. Kegunaan aplikasi SPSS yaitu yang pertama, pengolahan dan mendokumentasikan data, yang kedua, representasi data statistik, yang ketiga, analisis statistik, yang keempat, survei, yang kelima, pembuatan data turunan,
Yang keenam, analisis data. Yang ketujuh, data mining. Yang kedelapan, melakukan riset pemasaran. Ini adalah gambar tampilan awal aplikasi SPSS. Ini adalah gambar fasilitas aplikasi SPSS. Baik, itulah hasil presentasi dari diskusi kelompok kami. Terima kasih kepada teman-teman dan juga Ibu yang telah menonton video kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian dari kelompok kami. Jika ada pertanyaan, disilakan untuk menyampaikannya di forum diskusi e-learning. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.